الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya yang ditegahkan daripada bergurau atau yaitu berlebih-lebihan, karena bahwa yang demikian itu membawa kepada membanyakkan akan tertawa, dan membanyakkan tertawa itu membuktikan akan hati, mematikan akan hati, dan menggelapkan akan dia, dan terkadang jadi membawa kepada neraka. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu al-kalimata liyudhika bihi ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharikan. Jadi di antara kita itulah, di antara yang disuruh kita itu memelihara daripada anggota tubuh kita, di antaranya kemarin itu menjaga mulut kita. Menjaga mulut kita ini di antaranya kemarin nang kada berdusta, jangan berdusta. Dan disuruh kita itu berzikir, banyak mengucap kalimat la ilaha illallah, atau banyak kita berzikir menyebut nama Allah Ta'ala dengan lisan kita. Walaupun hati kita ini misalnya kada kau berzikir, kita tuh kada bisa berzikir, hati kita kada berzikir, tapi mulut kita ini bisa berzikir tuh alhamdulillah sudah. Karena jarang-jarang orang bisa mulutnya berzikir walaupun kada sariawan. Jadi kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu bisa berzikir, itu udah untung. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mengingatnya. Uzkuruni azkurukum, jira Allah Ta'ala. Sebut aku akan menyebut akan engkau. Kalau kita merasa kita ini jauh daripada Allah Ta'ala, bawa berzikir. Bawa berzikir, walaupun di dalam zikir itu kita di hati kita masih gaplah, masih lupa, atau kada mengerti makna zikir kita itu kada apa-apa. Berzikir aja kada jadi masalah. Nanti nur daripada zikir kita itulah yang membawa terang ke dalam hati kita. Guru-guru kada hendak berzikir dulu, kada mengerti dulu makna zikir, jangan. Karena apabila kita mengamalkan ilmu itu, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan ilmu dengan kita. Yang ilmu itu kada perlu kita berguru, asalkan kita mengamalkan ilmu tadi itu. Nanti dengan kita berzikir itu hati kita diberikan nur Allah Ta'ala, diberikan nur oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mampu mengingat di waktu kita berzikir. Kan orang banyak aja mulutnya berzikir, pikirannya kemana-mana itu banyak. Kisah khusyuk padahal kada khusyuk, kisah nyaring membacanya la ilaha illallah tapi mengikirkan yang lain, itu banyak. Kalau kita mampu berzikir, berzikir aja dulu. Kada apa-apa, kada ingat kah, lupa kah, terserah. Gunakan aja waktu itu untuk berzikir. Tapi waktu kita berzikir itu dilihat juga tempatnya. Jangan mantang-mantang disuruh guru berzikir sampai ke dalam WC berzikir juga. Kan kada boleh berzikir di dalam WC. Orang apa itu bakhalwat kan apa? Berzikir itu. Walaupun berzikir itu, ujar Imam Ghazali, itu bagus itu berzikir lisannya, hatinya ingat. Itu paling bagus sudah. Seandainya seseorang itu di dalam berzikir itu takut misalnya
takut dikatakan orang ria lah apakah, berzikir saja di dalam hati, berzikir di dalam hati. Takut menjadi fitnah dengan orang lain, misalnya disambati orang ria atau macam segala. Atau takut kita itu merasa kita itu nang ahli zikir, biar berzikirnya di dalam hati aja. Kada jadi masalah. Yang bagus itu lisannya berzikir, hatinya berzikir. Itu yang paling bagus. Apalagi di dalam kita berzikir ini mengerti makna zikir. Sehingga orang yang kita zikiri itu, yang kita sebut namanya itu seolah-olah hadir, merasakan kehadirannya kalau kita sebut. Itu tuh merasa orangnya ada, dekat dengan kita, dengan kita berzikir tadi itu. Nah, orang yang berzikir secara zahir dan batin lalu dalam keadaan khusyuk, nanti diberikan oleh Allah Ta'ala nur syahadah, itu rasa menyaksikan yang dizikirinya. Jadi kalau kita tuh sudah merasa yang dizikiri itu dekat, hampir dengan kita, merasa benar-benar kita ini merasa dekat dengan yang dizikiri, merasa kita menyebutnya itu pokoknya lezat menyebutnya, karena bila dekat itu pasti lezat. Orang tuh kalau kita sebutkan orangnya pasti lezat kita menyebutnya, rasa nyaman bahasa kita itu, orangnya rasa hadir namanya. Apalagi kita bisa sudah misalnya belajar ilmunya, ilmu berzikir misalnya yang kita ucapkan la ilaha illallah, makna la ilaha illallahnya itu kita mampu, maknanya mengerti, bukan mampu lagi tapi menyaksikan benar-benar dengan makna la ilaha illallah itu. Benar-benar tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, dirasakan di diri kita, dirasakan di pandangan kita, dirasakan di seluruh yang ada pada diri kita ini adalah anugerah daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kalau dalam bahasa tasawufnya, kenyataan daripada kalimat la ilaha illallah itu pada diri kita ini. Nampak makna al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nampak kebesaran Allah Ta'ala, nampak kekayaan Allah Ta'ala, nampak kekuasaan Allah Ta'ala ketika kita menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Wah, itu tambah lezat lagi, tambah kita bertambah lezat. Jadi kada bisa kita itu sampai terbukanya pintu zikir di dalam diri kita ini terkecuali melalui riyadhah, latihan berzikir. Makanya kalau kita tuh rancak berzikir, nanti di hati kita ini timbul surangnya, timbul dengan sendirinya. Hati itu walaupun tidak mau berzikir, dia pasti berzikir sendiri, Allah 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 atau la ilaha illallah. Kenapa? Karena sudah mesra dah kita ini. Kadang mesra sudah, setiap saat berzikir, setiap saat berzikir. Sama orang latah, orang latah ada, kalau orang latah lah, orang bila dikajuti takajut je lah. Itu kebiasaannya, apa yang kebiasaan mulutnya keluar itu keluar. Orang itu kalau dikajuti bungul aja. Itu kan biasanya berbungul berarti. Habisnya bila takajut, tegugur, apapun ya, bila ini sudah terbiasa menyebut nama Allah, pasti keluar mulutnya tuh Allah tuh. Nah, ini yang kita kehendaki itu. Manakala kita itu menghadapi sakaratul maut, kalau kita itu kada biasa menyebut la ilaha illallah, itu susah kita menyebut la ilaha illallahnya. Karena murang sakaratul maut itu kata Sayyidina Abu Bakar itu sangat berat. Karena kita tidak semua kita menghadapi sakaratul maut itu dalam keadaan sadar. Tidak semua orang dalam keadaan sadar. Dalam artian kada sadar itu bisa jadinya tuh kayak seperti orang maigau, bahasa kita itu. Kada sadar dia dalam seperti itu, sehingga kalimat yang keluar dari mulutnya itu apa yang terbiasa dia ucapkan. Ada yang seperti itu. Jadi kita mengharapkan dimudahkan dalam sakaratul maut itu. Di antaranya adalah ketika kita itu waktu hidup ini, waktu kita masih sehat ini, kebiasaan kita mengucap salawat kah, mengucap zikir kah, atau berzikir di dalam hati, sehingga nanti di waktu kita sakaratul maut mudah-mudahan Allah Ta'ala menimbulkan, membukakan pintu zikir itu dengan kita. Sehingga walaupun mulut kita ini misalnya tidak terdengar bunyi zikirnya, tetapi di dalam hati kita itu tetap Allah, 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 Allah. Karena kita itu kada bisa ulun rancak bisa menemui orang itulah dalam sakaratul maut itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu jarang orang mengucapkannya. Yang ada tuh seperti itu aja. Karena roh kita itulah ulun bisa melihat orang itu dicabut sakaratul maut itu sesuai dengan di kitab itu sesuai.
Itu yang awal itu batis kanan kita ini bergerak, setelah itu diam. Habis itu batis kiri kita bergerak, diam. Itu habis di situ sudah. Habis. Ibu pian di hati, mun orang hendak meninggal, jangan mati itu aja. Orang hendak meninggal itu ditalkinkan, jangan di hati dulu batisnya bergerak ada. Jangan kayak itu. Ini bila bergerak, nah mati sudah sebelah aja. Jangan kayak itu. Memang ulun bisa melihatinya. Bergerak sebelah mati, sebelah kanan, sebelah kiri. Habis itu sampai ke bawah pusar. Ke bawah pusar. Habis itu di atas pusar parutnya. Habis itu dadanya sampai kepada tenggorokannya, sampai terakhir ke atas. Bisa. Orang itu kada kesakitan. Ulun pernah melihat orang itu yang kada kesakitan. Bahkan ulun bisa menghadiri orang, menghadapi orang yang meninggal itu sampai terakhir dia itu tetap mengucap la ilaha illallah. Bisa. Ulun menghadapinya. Luar biasa orangnya bibinian aja. Pian ulun menghadapi. Tangannya ditasbih aja tangannya. Sampai terakhir dia itu meninggal mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Sampai terakhir habis mengucap la ilaha illallah. Itulah kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Jadi siapa kita itu mengguring kada tahu. Makanya kalau kita akhir berkata-kata ini disebutkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Siapa tahu habis ke sini, habis kita guring, hendak guring, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu akhir kalam kita, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ulun gurai kada garing-garing pang lagi. Kayaknya lawas ulun hanya mati kada hendak mengucap. Waktu guring, siapa tahu waktu guring kita meninggal. Waktu kita tidur, ucapkan waktu kita mau tidur la ilaha illallah. Sisanya di dalam hati sampai tidur Allah, 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 Allah. Sehingga nampak kita itu dalam tidur itu, dikatakan kita itu dalam tidur itu dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Mati semoga termasuk yang dikatakan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Seperti itu. Makanya ada guru-guru biasanya, termasuk di antara guru itulah ada dulu guru, ulun kada sebutkan tahu gurunya, gurunya masyhur. Sidin itu waktu bertahlilan terakhir mengucap kata Sidin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu Sidin mengucapkan la ilaha illallah langsung meninggal. Padahal waktu majelis taklim, waktu di majelis, pian bayangkan luar biasa orang ini, luar biasa. Allah Ta'ala menghendaki kita kada tahu amal kita bila banyak, bisa banyak, tetapi akhir kita belum tentu diberikan Allah Ta'ala. Itu seperti orang yang matinya dalam keadaan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kita dalam beramaliyah ini ada raja, ada khauf namanya. Raja mengharapkan amal kita ini diterima, khauf takut amal kita itu kada diterima. Jangan kita ini merasa ma'rifat lalu kada beramaliyah. Salah. Orang itu banyak sekarang ini yang mengaku ma'rifat, kada mau lagi beramaliyah. Amun inya jua aja sudah ya Pak. Ulun bagikan, ulun beritahu. Kemakrifatan itu sebentar aja diberikan Allah Ta'ala. Dan di kemakrifatan itulah kita mengenal siapa hamba, siapa Tuhan. Siapa insan, siapa Tuhan. Di waktu kita dalam keadaan diberikan Allah Ta'ala jazbiyah benar-benar mencapai, di mana kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah terbukanya rahasia sesuatu. Hakikat-hakikat sesuatu termasuk hakikat diri kita. Termasuk hakikat kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah kita mengerti bahwasanya diri kita ini benar-benar seorang hamba, di mana kita ini benar-benar berhajat kepada Allah Ta'ala. Karena kita waktu terbukanya futuhat itu kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kekayaan Allah Ta'ala. Kita diberikan kemakrifatan, pengenalan terhadap Allah Ta'ala yang sebenarnya. Disitulah kita merasa diri kita memang tidak ada. Nah setelah kemakrifatan itu kita dikembalikan lagi, ditutup oleh Allah Ta'ala. Disitulah namanya makam kita, makam tajalli, di makam musyahadah yang sebenarnya. Makam benar-benar nampak kebesaran Allah Ta'ala dan merasakan kebesaran Allah Ta'ala dikala kita itu mencapai kemakrifatan. Ini banyak orang meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa,
sesudah mencapai ma'rifat katanya, aku sudah mencapai ma'rifat, memang aku kada melihat apa-apa lagi, sehingga aku kada sembahyang lagi. Beda. Kalau benar-benar selalu tenggelam di dalam kebesaran Allah Ta'ala, orang itu kada merasakan lagi mempunyai akal, sifat dan afal zatnya, dirinya merasa tidak ada, itu bisa aja orang itu kada sembahyang. Karena memang gila sudah kedudukannya. Kedudukannya gila di dalam lautan ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau sadar seperti kita ini, mengaku ma'rifat, meninggalkan sembahyang, itu luput namanya. Salah. Kenapa? Karena di waktu kita terbukanya ma'rifat itu, kita melihat keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga dengan keagungan kebesaran Allah Ta'ala itu senantiasa terjadi apa yang kita lihat. Nampak kebesaran Allah Ta'ala itu kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Tatkala kita tertutup sudah ma'rifatnya, kembali kita itu ke makam yang biasa, kedudukan kita sebagai hamba. Dan kedudukan kita sebagai hamba sesudah ma'rifat itu bertambah lagi kehambaan kita. Karena benar-benar mengerti kita ini kedudukan kita itu la haula wala quwata illa billah. Jangan kita ini setelah mencapai dibukakan Allah Ta'ala ma'rifat bertambah wani dengan Allah Ta'ala. Bertambah kuat bahasa kita itu, bertambah kada tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Berarti di waktu dia mencapai ma'rifat, dia kada sempat melihat, kada dirasakan oleh Allah Ta'ala kebesaran Allah Ta'ala. Berarti belum mencapai ma'rifat berarti orang itu. Seperti itu. Itu perlu kita ketahui lah. Kebanyakannya sudah mengaji ma'rifat, beramaliyah tidak ada, wa mujahadah tidak ada, riyadhah tidak ada. Sesudahnya sudah belajar bagaimana seseorang itu mencapai kema'rifatan kalau nya kada ada amaliyahnya. Amaliyahnya itu diantaranya adalah musyahadah, mengerjakan yang sunat, mengerjakan yang wajib siang dan malam, berujlah, menjauh dari orang supaya benar-benar hatinya nih, pikirannya ini benar-benar diserahkan bahasa kita tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridanya, ilahi anta maksudi, ilahi ridaka matlubi. Itu yang perlu dalam beribadah itu. Baik di tengah orang kah, di sendirian kah, tetap tujuannya kada memandang nak dipuji orang kah. Tetap seperti itu tujuannya, piannya Allah yang ulun tuju, sampai kepada tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ma'rifat dengan ia melalui jalan namanya riyadhah dan mujahadah. Jadi kita belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf itulah. Kalau kita kada riyadhahnya, mujahadahnya, itu kada mungkin bahasa kita itu mencapai kema'rifatan. Dan kada mungkin juga orang itu setelah mencapai kema'rifatan meninggalkan syariat. Kada mungkin. Karena orang itu setelah mencapai ma'rifat, tentu dia lebih kenal kepada yang menyuruh dan yang melarang. Karena nampak di setiap suruhan dan larangannya itu yang menyuruh dan melarang. Dalam artian setiap kita mengerjakan perintahnya, maka bertambah nampak lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita itu mengerjakan yang diperintahkannya. Jadi kalau orang itu mengaku ma'rifat, mengaku wali, jar guru, kalau dia meninggalkan syariat walaupun dia berjalan tanpa menyentuh tanah, jangan diambil guru, jar sidin. Jangan juga pian padahkan wali, nyata itu kada wali. Wali syaitan bisa. Karena yang sebenar-benar wali itu orang yang menjalankan syariat tunduk kepada Allah Ta'ala sehingga diberikan wilayah di hatinya selalu tajalli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa lupa lagi. Hatinya selalu ingat. Dan ingatnya itu selalu nampak yang diingat itu. Itulah yang namanya min awliyaillahi ta'ala. Hatinya dikuasai oleh Allah Ta'ala sehingga benar-benar dia di makam la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nampak bergeraknya digerakkan, nampak ibadahnya itu ditolongi oleh Allah Ta'ala. Itu terus dirasakannya. Satu saja pandangannya, wahdatus suhud, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia itu kalau hendak berhujah, hendak berkelahi dengan orang kada bisa ya. Di hatinya kada ada. Kenapa? Karena di setiap yang dia pandang senantiasa terjadi kebesaran yang menjadikan tadi. Itulah namanya orang itu sudah benar-benar ta'alluq, benar-benar dengan geraknya, dengan sifatnya, dengan apalnya ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bergantung dengan Allah Ta'ala. Itulah nampaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pada dirinya. Melihat al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nampak seperti itu. Nah, untuk mencapai itulah kita belajar ini. Belajar menahan mulut supaya jangan tapi banyak bergaya. Di sini dipadahkan Sidin. Mulut kita itu Sidin dipelihara di antaranya anggota-anggota kita itu. Itu namanya kita mulai mulut kita yang asalnya ketujuh berbantahan, ketujuh bercanda. Ujar Sidin, itu dikurangi bahasa kita itu. Bukan berarti kada boleh kita bergaya. Ulun ni guru bergaya ini karena menyenangkan hati orang, bagus niatnya. Bagus, amun seharian bergaya terus. Begayaan, bercanda terus di warung, keras hati kita jadi Sidin. Bisa menjadikan hati kita itu keras. Hati kita itu mati dengan sebab yang demikian. Jadi hati kita itu mati, kada kawal lagi, kada hakun lagi mau berzikir. Itu bukti hati kita ini mati, kada maunya hendak berzikir, kada mau lagi dinasihati, kada mau. Tandanya hati kita itu keras. Berzikir kada mau. Musyahadah apalagi pun berzikir aja kada mau, kayak apalagi orang hendak musyahadah, hendak bertafakur susah. Inya karena hatinya mati. Jadi di antaranya itulah kalau Jirsidin di sini itu kita itu kalau kebanyakan bercanda itu bisa menjadikan hati kita mati. Ada juga hadis lain kalau terlalu banyak tertawa itu bisa menjadikan hati kita keras. Man qasa qalbuhu karuba ilan nar. Barang siapa keras hatinya, keras itu bukan berarti hati ulun jadi batu, kaguru kada. Keras itu kada mau menerima nasihat. Kada mau menerima nasihat, kada mau. Karena keras ini termasuk sifat, karena ini menumbuhkan sifat sombong, ujub. Ada maunya. Kada mau merasa lebih harta terus. Kada mau dinasihati, kada mau. Berzikir kada mau. Nah itu kada maunya, berzikir kada mau hatinya ini lembut, kada bisa. Nah untuk itulah kita itu dibawa berzikir. Makanya orang berzikir itulah, berzikir itu kalau hatinya kada mau, kada bisa, misalnya ingat terus itu. Makanya ujar guru ulun dulu itu kalau berzikir itu inna ditumbukakan di hati ini. Illallah, 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 Allah, Allah. Kalau guru ulun itu keraslah dia memadahkan itu. Jadi hati ini bujur-bujur ditumbuk. Bahasa kita tuh illallah, 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 Allah, Allah. Nah, namun Sidin lagi berzikir dipadahkan Sidin kada lagi beraturan. Berzikir itu kalau bisa di Sidin sebijian awak itu dibuyangakan. Tapi jangan di saruan. Itulah di saruan, di undangan itu apa jurang ini. Nah, kalau sendirian digerakkan seberataan di Sidin supaya darah itu mengalir. Yang di jantung ini memompa Allah, 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 Allah. Dengan kita bergerak itu darah kita jalan. Jalan darah kita itu kita rasakan Allah, 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 Allah. Nah itu jadinya jalan rasanya itu. Nah itu kalau kita pemulaan. Mau guru uyuh guru kayak itu. Nah itu kan kalau kita nama rasa berzikir memang uyuh. Tetapi waktu kita itu jangan dikarasi. Kalau kita hendak lembut, jangan illah, illah, illah. Kita dikarasi jangan. Kalau sudah bisa hati kita ini biasa ada, sudah tenang, nyaman. Kada usah lagi yang kayak itu. Kada usah lagi, biar Allah, 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 Allah. Kada usah lagi. No, kada usah lagi itu, kada usah. Kenapa? Karena sudah nyaman hati kita ini, sudah penuh dengan zikir tadi sudah. Tinggal kita mengiyakan aja lagi Allah, Allah. Tinggal mengiringi aja ini mulut kita ini. Karena jantung kita ini, hati kita ini sudah berbunyi Allah. Kada perlu lagi kita tidak usah lagi itu. Rasakan sudahnya berbunyi dup Allah, Allah, bunyi jantung kita tadi itu. Rasakan. Kalau perlu kada usah diucapkan lagi. Rasakan aja yang berbunyi Allah tuh. Lewat apa? Napas kita rasakan. Kedengaran sudah bunyinya Allah, Allah. Kada usah tidak usah lagi. Tinggal kita menghayati, tenggelamkan diri kita di dalam kalimat Allah itu aja lagi. Allah. Rasakan di dalam hati waktu mengucap Allah itu, aku ni Allah berhajat dengan pian. Allah, ulun ni ya Allah kada hidup, amun kada pian hidup akan. Allah,
Ulun ni kada kau berbuat apa-apa kecuali pian yang menggerakkan ulun, kecuali pian nang melihatkan ulun, kecuali pian nang mengadakan seluruh pada diri ulun ini. Allah, Allah. Dalam hatinya tu bukan makna Allah lagi, tetapi pian sudah merasakan menghilangkan diri pian, mengadu kelemahan pian di hadapan Allah Ta'ala. Sedalam-dalamnya kita mengadukan diri kita di dalam hadratullah, di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Tenggelamkan diri kita itu di sepaling dalam kepada Allah Ta'ala. Tundukkan diri kita, bukan hati kita saja yang tunduk, tetapi diri kita pun kita tundukkan. Allah, Allah. Bahasa kita itu berhadapan dengan orang yang agung. Bukan batin kita saja yang tunduk, diri kita pun tunduk. Kalau di Jawa kan orang yalah menghadap raja tu lah. Orang di Jawa itu rajanya di sana, bekisutnya dari sini. Saking bahasanya tu kada beraninya menghadap kepada Allah Ta'ala tu dengan tawadu zahir dan batin. Kita itu menghadap dengan Allah Ta'ala. Berarti kita ni orang tasawuf ini dibahasnya pulang ulun kayak ini. Berarti Allah Ta'ala tu jauhkah dari kita gurunya? Kan? Seolah-olah dibayangkan seperti raja di hadapan kita. Berarti berjarak kita lah dengan Allah Ta'ala. Kadakah itu ulang maknanya? Maknanya maksud ulun ini secara jahirnya ulun mengiasakan. Kira dipadahkan Allah Ta'ala itu berarti di hadapan kita kah? Guru jadi belakang kita kah? Meliputi kita, merasa diri kita ini tenggelam di dalam kebesarannya, diliputi kebesarannya. Tundukkan diri kita ini, zohir dan batin kita itu. Namanya muraqabah namanya. Merasa diliputi oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala jauh. Merasa diliputi itu semua yang ada pada diri kita ini lengkap di dalamnya hadrahnya Allah Ta'ala, di dalam kudratnya Allah Ta'ala, di dalam iradatnya. Sehingga kalau kita bergerak, kita mengucapkan, kita melihat, mendengar, nampak sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan kita. Kita kada berisi sifat. Di situ yang kita nampak di situ. Nah, disitulah orang-orang nang sufi, orang-orang nang ahli tasawuf ini makanya jarang keluar. Bukan khawatir dirinya itu terpandir-pandir nang kada bermanfaat, melupakan akannya, lupanya. Dan yang kedua, takutnya menyakiti hati orang lain. Takut orang lain sakit dengan sebab pemandirannya, pembicaraannya. Nah itu. Karena orang nang ahli ilmu itu lah pian. Orang nang ahli ilmu itu kalau nya berpandir itu nya menggenangkan pandirnya itu. Pembicaraannya itu nah digenangkannya, diingatkannya. Pembicaraannya itu takutnya menyinggung orang, menyakiti orang. Itu paling dikhawatirkannya. Apalagi sampai memperbuat seseorang yang kecewa. Itu ini diperhatikannya benar. Kalau sudah makamnya, orang itu makam wasil ilallah. Pian dola beisi orang guru yang sudah wasil itu. Pian di hatinya, sidin itu tawari apa aja kada bisa menolak. Walaupun itu misalnya sidin itu sakit dengan makan itu. Makan kah apa kah? Sidin mau terus. Kenapa? Karena sidin itu makamnya kada mau mengecewakan orang. Kada maunya mengecewakan orang. Kalau sudah makamnya itu, kedudukan batiniahnya itu menyenangkan orang, terus senang orang itu jangan kecewa. Mau terus sidin. Hendak apakah mau aja sidin. Ini kayak istimewa kalau orang yang seperti itu sudah di makam yang seperti itu. Masalah sampai di sini ada yang bertanya dulu. Adakah? Ada? Jadi intinya ujar Nabi, innar rajula yatakallama kalimatan yudhiku biha ashabu fayahwi biha fi qahri jahannam sab'ina maratan. Bahwasanya seseorang laki-laki itu apabila dia berbicara satu kalimat ya yang bisa membawa orang itu tertawa, gelagak-gelagakan tertawa, misalnya orang itu menjadikan tertawa dengan itu kalimat tadi, sahabat-sahabatnya payahwi biha fi qahri jahannam, maka membawa satu kalimat tadi itu bisa membawa kepada karaknya neraka itu sab'ina harikatan jarsidin, yaitu 70 tahun namanya. Kita itu diletakkan oleh Allah Ta'ala atau ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka, keraknya api neraka, dengan sebab satu kalimat yang kita itu bisa membawa orang tertawa tadi, bisa kita itu diletakkan membawa kita itu ke dalam keraknya api neraka 70 tahun.
dengan sebab tadi itu aja. Dengan sebab kita menjadikan orang tertawa. Kalau orang ini bisa tertawa tuh kalau lupa orang. Ini. Tapi maksudnya tuh jangan terlalu benar bahasa kita itu. Jangan terlalu banget bahasa kita itu menjadikan orang tertawa sehingga lupa dia. Nggih, bercanda bahasa kita lah, begayaan. Boleh aja begayaan itu. Apalagi gaya-gaya orang sufi beda kan, bercandanya orang sufi. Karena bercandanya orang sufi itu adalah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan bahagia hatinya, tetapi bahagia orang itu dengan bercandanya itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Candanya orang sufi, orang berilmu. Jadi kalau orang berilmu bercanda itu kadang-kadang bagus saja. Karena isinya kadang-kadang ilmu isinya. Isinya kadang-kadang ilmu. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, nah itu semata-mata mahalabiu bahasa kita itu. Benar-benar candaan yang kadang bermanfaat kadang. Nah itu. Ada yang ditanyakan? Ada? Adakah? Tidak apa-apa. Ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu zikir, pintu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun keadaan kita, hal keadaan kita, berzikir itu kadang mesti di lisan kita, kadang mesti di lisan kita. Di hatinya jadinya. Di hati kita ni jadi zikir itu. Muntakutan riya, ingat dengan Allah Ta'ala tu zikir. Memandang apapun, bergerak apapun, asalkan pian ingat dengan Allah Ta'ala tu zikir namanya. Ingat misalnya memandang pohon buahnya manis, Masya Allah, Allah Ta'ala memaniskan ini pohon buahnya ini. Bagusnya pohonnya Allah Ta'ala bola, itu zikir namanya. Tetap zikir. Karena semua yang kita lakukan ini adalah lepas daripada kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kenyataan berhajatnya seluruh makhluk itu kepada Allah Ta'ala. Dalam artian seluruh makhluk ini bergerak timbul diamnya itu kadang mesti. Bahasa kita tuh mesti dia itu bertakluk dengan kebesaran Allah Ta'ala. Diliputi terus. Kadang bisa pisah dengan kebesaran Allah Ta'ala. Makanya bila ingat sesuatu, minum, makan, ingat dengan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, itu hukumnya zikir juga namanya. Jadi zikir yang kadang perlu diucapkan kalimat la ilaha illallahnya, atau Allahnya, atau subhanallahnya, kadang perlu kita ucapkan. Tetapi cukup dengan ingat itu adalah zikir sudah hukumnya. Jangan asal ingat sudah sembahyang guru aja. Jangan itu, karena di Quran ada aja Allah salatu li zikri. Sembahyang itu adalah untuk mengingat. Asal ingat sudah sembahyang am guru ulun ini aja. Asal ingat. Kada bisa kayak itu. Justru sembahyang itu kita mengingat Allah Ta'ala dan bertambah ingat lagi. Karena kita menampakkan sifat kehambaan kita, sifat kelemahan kita, menyatakan kalimat benar-benar kita itu kenyataan daripada kalimat la ilaha illallah tadi, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita istiqamah, diberikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tajalli kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu melupakan akan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana birlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal masalah. Tabarakallah.